Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Kita belajar kembali tentang teks laporan hasil observasi bahasa Indonesia, dan ini adalah pertemuan kedua kita. Yang pertama itu kita akan mempelajari tentang interpretasi teks laporan hasil observasi. Interpretasi teks laporan hasil observasi yang pertama adalah ringkasan teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Ada langkah-langkah untuk meringkas teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama adalah memahami isi teks. Dan langkah yang kedua yaitu menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga yaitu kita harus mengembangkan pokok-pokok informasi dalam paragraf. Itu masuk ke bagian pertama dalam meringkas teks hasil observasi. Kemudian yang kedua adalah simpulan teks hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang suatu. Dalam hal ini adalah sebuah teks, karena teks hasil laporan observasi bentuknya adalah teks ya, laporan yang sudah ditulis atau diketik. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap seluruh isi teks tersebut. Jadi kita mengambil kesimpulan atau ngambil simpulan yang ada di dalam teks hasil observasi yang sudah kita baca. Tentunya kalian sudah mendapatkan tugas itu, kalian bisa menarik kesimpulan informasi apa saja atau pemahaman apa yang kalian dapatkan dari bacaan yang kalian baca. Kemudian bagian yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah-kaidah kebahasaannya adalah yang pertama ada frasa, verba, kata, dan nomina. Selanjutnya, yang kedua ada kalimat definisi dan deskripsi. Yang ketiga ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Definisi frasa. Di sini menurut pendapat ahli yaitu Abdul Khair, satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Ini definisi dari frasa. Kemudian, definisi kata adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Dan yang ketiga adalah definisi verba. Verba ini adalah kelas kata yang menyampaikan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini biasanya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Nomina atau kata benda memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama, dari segi makna kata benda yang merujuk pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Contohnya dari segi makna ada pensil, mobil, dan bunga. Yang kedua, segi susunan kalimat tidak dapat didahului oleh kata tidak, tapi dapat didahului oleh kata bukan dan dari. Contohnya di sini, ibu saya bukan dokter gigi. Di sebelah kiri kata dokter gigi ada kata bukan, dan ini bisa didahului oleh kata bukan dari segi susunan kalimatnya. Kemudian ada bentuk yang ketiga yaitu dari segi bentuk, dibagi menjadi 2. Ada kata benda yang berbentuk kata dasar, dan ada kata benda yang berbentuk turunan atau memiliki imbuhan. Selanjutnya ada kalimat definisi. Sesuai dengan judulnya, kalimat definisi adalah rangkaian yang berbentuk menjelaskan baik arti maupun makna suatu objek. Contoh kalimat definisi adalah sebagai berikut.
Orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Kemudian ada kalimat deskripsi. Sesuai dengan judulnya, kalimat deskripsi adalah suatu kalimat yang berisi pemaparan atau penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalimat seperti ini. Mereka mengenakan pakaian yang berwarna putih dan ikat kepala putih serta membawa golok. Selanjutnya kita masuk ke bagian kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas satu verba utama atau satu klausa. Kalimat ini lazim disebut kalimat tunggal dalam kalimat simpleks. Terdapat semua unsur wajib atau utama yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua predikat atau dua verba utama atau lebih. Kalimat kompleks juga sering disebut dengan kalimat majemuk. Baik, terima kasih. Begitu penjelasan singkat saya. Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.